Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Matematika bersama Ayah Vival. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan kalian subscribe dulu dan klik like untuk channel ini. Pada dasarnya, untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil, kita menggunakan rumus median. Kalau kalian sudah bisa menggunakan rumus median ke dalam perhitungan, maka akan mudah juga kalian menentukan kuartil, desil, dan persentil dalam perhitungan. Perhatikan rumus median berikut ini. TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FM. Kemudian dikalikan dengan K. Nah, kalau untuk kuartil, di sini perhatikan yang warna merah. Di sini bukan setengah lagi. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka kalau untuk kuartil bawah, setengah N itu berubah menjadi 1/4. Kalau untuk kuartil tengah bisa 1/2 atau bisa juga kalian tulis 2/4. Sedangkan untuk kuartil atas kalian mengubah setengah itu menjadi 3/4. Untuk FM-nya juga sama. Kalau di dalam median, FM itu adalah frekuensi pada kelas median, maka kalau dalam kuartil, FM itu menjadi frekuensi kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya kuartil keberapa? Nanti berubah-ubah. FK. FK di situ frekuensi kumulatif di atas kelas median. Di dalam kuartil nanti berubah menjadi frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil. Kuartilnya kuartil berapa? Gitu ya. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Baik, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Diketahui data tinggi badan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah. Ini sudah diberikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Dengan jumlah data keseluruhan atau N, N-nya di situ 32. Tentukanlah kuartil bawah atau Q1, desil ke-8 atau D8, dan persentil ke-25 atau P25. Ya, cara menjawabnya adalah kita gunakan rumus Q1 atau kuartil ke-1. Q1 sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi dengan FQ1, kemudian dikalikan dengan K. Langkahnya adalah pertama menentukan kelas Q1 atau kuartil 1, yaitu 1/4 dikalikan dengan N. N-nya 32, maka Q1 itu nilainya sama dengan 8. Nah, 8 itu adalah letak Q1. Kita cari letak Q1. Q1 yang nilainya 8 itu, perhatikan pada tabel frekuensi kumulatif. Nah, adanya di situ. Di posisi 11 itu. Ya, jadi 8 itu posisinya ada di sekitar 11 itu. Nah, maka kelas intervalnya adalah di interval 150 sampai 159. Kemudian kita lihat TB atau tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya 150 dikurangi 0,5.
Jadi 149,5. Berikutnya menentukan frekuensi kumulatif di atas kelas Q1. Lihat pada kolom frekuensi kumulatif. Di atas 11 nilainya adalah 1. Berikutnya menentukan FQ1. Frekuensi pada kuartil ke-1. Nilainya adalah 10. Dan yang terakhir, kita menentukan lebar kelas atau K dari 150 sampai 159. Kalau kita hitung, maka ada 10 data di situ. Selanjutnya, masukkan ke rumus hingga diperoleh Q1-nya itu nilainya adalah 156,5. Berikutnya kita akan menentukan nilai desil ke-8 atau D8. Rumusnya adalah TB ditambah 8/10 dikali N dikurangi FK dibagi dengan FD8 dikalikan dengan K. Langkah-langkah mengerjakannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian tentukan terlebih dahulu menentukan terlebih dahulu letak D8 itu ada di mana. Kita tinggal menghitung saja 8/10 dikalikan dengan N. N-nya 32, sehingga kelas D8 itu sama dengan 25,6. Perhatikan posisi 25,6 itu ada di frekuensi kumulatif yang mana. Nah, tentunya ada pada interval 170 sampai 179. Nah, disitulah letak D8 berada. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan TB atau tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas kita hitung 170 dikurangi 0,5. Sama dengan 169,5. Berikutnya kita menentukan FK. FK adalah frekuensi kumulatif di atas kelas desil ke-8. Nah, kelas desilnya kan frekuensi kumulatifnya 30. Di atasnya adalah 23. Selanjutnya menentukan frekuensi desil ke-8. Kita lihat saja langsung. Frekuensinya ada 7. Dan yang terakhir kita menentukan K. Nah, interval antara 170 sampai 179 ada 10 data di situ ya. Jadi, nilai D8 kalau kita masukkan ke dalam rumus, hasil yang diperoleh adalah desil ke-8 itu sama dengan 173,21. Bagaimana untuk menentukan persentil ke-30? Caranya sama dengan kuartil dan desil tadi. P30 sama dengan TB ditambah 30/100 dikali dengan N dikurangi FK dibagi dengan FP30 dikali dengan K. Kenapa pada persentil dibagi 100? Nah, karena persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan dulu kelas persentil ke-30 itu ada di mana. Caranya 30/100 dikali N. N-nya tadi 32 ya. Jadi hasilnya adalah 9,6. Nah, letak 9,6 itu ada di mana?
kalian perhatikan frekuensi kumulatif. Oh, ternyata 9,6 itu ada pada interval 150 sampai 159. Kalau kita lihat posisi di frekuensi kumulatifnya. Langkah selanjutnya, kita menentukan TB atau tepi bawah kelas. Karena tadi intervalnya sudah kita ketahui di antara 150 sampai 159, maka tepi bawah kelasnya adalah 150 dikurangi 0,5 sama dengan 149,5. Langkah berikutnya kita menentukan FK. FK itu frekuensi kumulatif di atas kelas persentil ke-30. Tadi frekuensi kumulatif persentil 30-nya kan 11 tuh di situ ya. Nah, di atasnya berapa? 1. Berikutnya menentukan FP30 atau frekuensi pada persentil 30. Kita lihat di tabel, frekuensinya adalah 10. Kemudian yang terakhir menentukan K. Jarak antara 150 sampai 159 ternyata ada 10 data. Kemudian masukkan ke rumus persentil 30. Hasil akhir yang diperoleh adalah 158,1. Bagaimana? Mudah bukan? Menghitung kuartil, desil, dan persentil? Tentu saja. Terima kasih sudah belajar matematika bersama Ayah Vival. Jika kalian menyukai channel ini, silakan klik like dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.